Abu Yazid saya ceritakan ini sedang berzikir, roh di bawah sama Allah langsung ke aras, surga dilihatkan, neraka dilihatkan. Apa kau senang ya Abu Yazid? Suara dari Allah datang, mukalamah dari itu. Apa kata Abu Yazid? Anta maksudi ya Allah, bukan ini ya Allah. Itu hanya hiburan lihat. Allah lihat ke lagi aras. Kau senang dengan ini ya Abu Yazid? Anta maksudi ya Allah, kau yang ku maksud. Aras itu makhluk kau. Kok kita dah senang itu dulu lama-lama itu. Ya. Jadi memang perjalanan itu perlu mursyid yang menegur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya. Malam ini kita melanjutkan kajian kita panduan kitab Al-Hikam. Ya, kata hikmah berikutnya. Ya, lanjutan dari kemarin. Kalau dalam terjemahan itu dipisahkan ya. Dipisahkan sebagaimana yang dibacakan Pak Ahmad. Namun dalam kitab yang sebagian ini disatukan langsung tentang pembahasan, yaitu kanallahu wala syai'a ma'hu. Ya, adanya Allah sedia sebagaimana semula, tidak ada sesuatu bersama Allah. Wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kan. Dia yang sekarang sebagaimana dahulu sama, tak berubah. Nah, jadi kalau dipahamkan begini, sesuatu tidak bisa menghalangi antara kita dengan Allah. Nah, cuma ada caranya. Cara ini disebutkan dalam tasawuf ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali pembahasan yang lalu. Ya, pembahasan yang lalu bahwasanya sinar mata hati itu menyaksikan engkau dekatnya Allah darimu. Sedangkan yang kedua, wa'inul basira, menyaksikan engkau ketiadaan dirimu disebabkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa haqqul basira, nah, disaksikan kepadamu wujud Allah. Tidak ada ketiadaanmu, tidak ada wujudmu, yang ada hanya Allah. Ya, jadi saya ulangi lagi nih. Su'aul basirah, terasa kau dekat dengan Allah. Ainul basirah, karena kuatnya kenyataan Allah sehingga dirimu tiada. Yang ketiga, hakul basirah, yang kau saksikan yang ada hanya Allah. Itu perbedaannya. Itu bedanya su'aul basirah, ainul basirah, terus hakul basirah. Nah, saya uraikan lagi nih, ya. Nanti boleh diberi judul tentang mata hati yang kedua. Ya, pembahasan mata hati yang kedua. Kembalikan yang pertama.
Nah, ulangi lagi ni ya. Jadi kesimpulannya apa? Su'aul basira, ainul basira, haqqul basira. Nah, kalau dihubung-hubungkan dengan pembahasan yang lain, maka ulama menyatakan bahwasanya su'aul basira itu nur iman. Ya, nur iman itu dikatakan su'aul basira. Ini untuk orang yang dibukakan Allah merasa seolah-olah ya Allah tu dekat, tu namanya muraqabah. Nah, ainul basirah itu seperti nurul ihsan, ya, cahaya ihsan. Untuk siapa? Li ahli musyahadah, bagi orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan basirah, menatap sudah mata hati dia. Ya. Antara dia dengan Allah tidak ada antara. Wa haqqul basirah. Nah, haqqul basirah seperti nur rusukhi wa tamkin. Itu cahaya yang resap dan mantap. Udah resap, mantap lagi, sedikit pun tak ada keraguan. Di sinilah muncul li ahlil mukalamah, saling bertutur kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kalau ngomong dengan Allah? Dengan bahasa batin. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal, tak ada akhir, langsung faham ini dari Allah. Maunya Allah langsung ngerti. Jadi wali-wali jangan main-main, dia mesti ngomong sama Allah pakai batin. Duduk ya orang depan dia, tahu Allah beritahu langsung. Apa faham siapa yang datang ni, ngapa dia ni. Ini dia aku tu. Ya, berita langsung masuk. Saya dulu pernah jemput jamaah zikir. Jamaah zikir, lama ni nama zikir ya. Saya belum bergabung dengan yayasan tu. Kami sibuk, kelompok kami tak ada mata ramai, cuma 7 orang. Cuma ada beliau ni lah semangat saya. Itulah saya jemput. Begitu saya jemput, dia pun turun. Dia siap. Dia pakai sal pakai. Saya pun nyetak motor lah. Tunggu dulu. Ada orang datang dekat lagi dia. Belum ada HP waktu itu. Dah lama. Belum ada HP. Saya belum berumah tangga. Sibuk-sibuk ikut beliau dah zikir. Berhentilah itu. Dia tak lama datang tu. Selesai tamu, berjalan jalan. Saya ini polos sebelah. Dari mana bapak tahu tamu datang? Langsung khabar kata dia. Tu. Langsung khabar. Itu namanya makam mukalamah. Tapi orang tak tahu dia ikhwan saja. Dia hanya ikhwan. Kok sama saya ni, Masya Allah, terbuka dia. Siapa nak tahu? Waktu itu saya belum ngajar. Terbuka dia. Jadi apa yang saya baca ni dengan pengalaman beliau bisa dapat diketahui. Maka kitab tasawuf itu secara umum pembahasannya kurang lebih, ya intinya sama kurang lebih. Nah, bisa juga dikatakan, dia bilang syu'aul basirah itu nurul ilmil yakin, yaitu cahaya ilmu yakin. Ainul basirah cahaya ainul yakin. Bisa. Haqqul basirah cahaya aqul. Itu kurang lebih pembahasan. Nah, maka diketahui ilmu yakin itu masih pakai dalil, pakai ilmu, ya, pakai dalil dan bukti-bukti. Ainul yakin itu udah kasyaf. Nah, ainul yakin itu sudah kasyaf,
Sudah terbuka mata hati. Hakul yakin, bukan kasyaf lagi, menyaksikan. Dia sudah menyaksikan keberadaan Allah dengan basirahnya, yang dengan namanya hakul basirah. Ini contohnya kemarin saya singgung, saya lengkapkan lagi, ini saya ulangi, tidak masalah ya. Nah, seperti orang mendengar kota Mekah, ya, diceritakanlah kota Mekah, dia dengar tapi tak pernah lihat. Itulah ilmu yakin. Dapat ilmu dia tentang Mekah. Sudah mandang belum? Belum. Cuma diceritakan saja. Kita juga begitu. Belajar tentang Allah sifat 20, dia ceritakan dengan dalil-dalilnya. Mata hati dah terbuka belum? Udah kasyaf belum? Belum, ngaku lah udah. Memang belum. Berarti derajatnya baru ilmu yakin. Ilmu yakin masih pakai dalil yang kita kaji sifat 20 itu. Ingin membuka hati, talqin zikir. Harus talqin. Talqin zikir, amalkan. Istiqamah. Nah kemudian apabila dia tidak hanya diceritakan saja, tapi dia melihat, namun belum masuk. Melihat kota Mekah dari kejauhan, tapi belum masuk kota Mekah. Itu namanya ainul. Udah kasyaf tuh, walaupun jarak jauh mandang. Udah kasyaf. Nah kemudian yang terakhir, apabila dia masuk tinggal dalam kota Mekah, itu dinamakan hakul yaqin. Masuk kota Mekah, dia keliling sampai ke Kaabah. Kenapa dia ambil perumpamaan kota Mekah? Karena di sana ada Kaabah. Kaabah itulah intinya. Sampai Ibnu Arabi mengarang kitab namanya Futuhatul Makkiyah, pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa nih? Masuk kota Mekah, masuk istana kekuasaan Allah. Masuk Masjid Haram, sudah masuk mendekati Allah ya. Lihat Ka'bah, itulah hakul basirah, menatap Allah dengan basirah. Itu namanya musyahadah. Nah, itulah dulu Abu Yazid waktu tawaf. Pertama aku tawaf, keliling tawaf, subhanallah, alhamdulillah, baca Rabbana atina, macam-macam doa. Apa yang kau pandang Abu Yazid? Aku hanya lihat Ka'bah. Tuhan Ka'bah belum. Kata guru, tingkatkan lagi ibadah, terus amalkan lagi istiqamah, zikir dan sebagainya. Berapa tahun berikutnya berangkat lagi ke Mekah, dia pun tawaf putar. Dia tanya semburunya, apa yang kau lihat? Ya guru, hari ini aku lihat Ka'bah, sekaligus aku lihat Tuhan Ka'bah. Yang begini udah langka nih, Bu. Yang tawaf begini. Banyak pergi umrah tu pikniknya tu, jalan-jalan. Tak apa-apalah, berkah dapat, dosa diampunkan. Ya kan? Berkah dapat, dosa diampunkan, pahala salat berlipat ganda. Tapi ainul basirah belum kasyaf dia. Dia lihat Ka'bah sekaligus lihat Tuhan Ka'bah. Nah, kata guru dia bilang, ayo ikut lagi riadah, latihan bersama-sama guru. Itulah enaknya kalau ada musik yang bimbing langsung. Terus mujahadah tingkatkan sekian tahun, dibawa guru lagi berangkat, tawaf lagi. Guru tanya, apa yang kau lihat wahai Abu Yazid? Masya Allah guru, hari ini aku tak lihat Ka'bah. Lalu yang kau lihat hanya Tuhan Ka'bah saja. Udah begini, ini namanya sampai
Ini baru boleh ngomong sampai dah. Ya, ini kenyataan, dia merasakan langsung. Ini udah jauh nih pembahasannya ya. Ini perjalanannya sudah terbuka nih. Nah, cuma kita mengakui kita baru ilmu yakin, tak apa-apa, tak masalah. Kita akui makam kita, kedudukan kita ini. Kemudian kita ibadah saja. Mudah-mudahan mata hati terbuka. Ikut petunjuk-petunjuk daripada guru-guru, apalagi musik ya. Ya. Atau juga bisa kau katakan, ya ini biar lebih jelas nih ya. Syu'aul basirah itu li ahli alimil mulki. Syu'aul basirah itu untuk orang-orang yang bermain di alam mulki. Alam mulki. Setelah alam nyata ini, kadang-kadang dibukakan alam gaib, dia sudah masuk alam malaikat. Ya, alam malaikat. Alam malaikat, alam mulki, alam nyata ini belum masuk alam malaikat. Artinya dia melihat fisik-fisik benda alam ini saja. Seperti kita ni lah. Waktu kita lihat langit, yang lihat langit ke atau nampak Allah pada langit? Hanya langit saja. Tapi kita pun yakin, ada ilmu langit ini dalam kekuasaan Allah. Waktu kita lihat matahari, kita yakin matahari ini bergerak dalam kekuasaan Allah. Bulan, siang, malam, semua yang kita pandang kekuasaan itu dengan ilmu. Makanya Syu'aul basirah ini masih bermain pada alam mulki, alam fisik. Nah, masuk yang kedua, wa ainul basirah li ahli alamil malakut. Maka dia masuk alam malakut, alam malaikat. Jangan heran, kadang-kadang tertampakkan pandangan. Dia tidak minta, ingat dia berzikir jangan minta nampak malaikat. Tak ada gunanya, itu hanya hiburan saja. Dan bahkan itu bisa mempengaruhi perjalanan. Kok dinampakkan? Pandang-pandang lah. Tak dinampakkan, yang penting zikir ilahi. Jadi ingat, dalam perjalanan macam-macam digoda. Itu kata guru-guru kita, kata hiburan. Jangan kita terganggu, jangan kita terlena dengan hiburan tadi. Yang saya ceritakan tadi dari sebuah gonceng tu, kok dicerita itu, ya Allah, lagi zikir ni Pak, terbang saya di atas laut, kata dia. Ikan depan saya melompat, kata, besar-besar lagi, kata. Ikan lumba-lumba, besar-besar depan saya melompat, kata. Di bawah roh tu terbang. Masya Allah. Tu hatinya udah padu juga. Kalau ibu-ibu tengah zikir keluar ikan berlarian. Karena belum siap. Allah buka begitu tu orang yang dah siap. Tapi ingat itu hiburan, bukan tujuan. Bukan tujuan. Tapi dia bilang asyik, kata dia bilang, ada hibur, terserah. Mau dibawa ke mana? Boleh. Boleh, mau dibawa ke mana? Jasadnya di sejadah, tapi rohnya dibawa. Kadang guru punya mau dibawa ke atas, semua terbang ke atas, masuk langit bang. Begitu ketakutan. Begitu kembali dihujamkannya kayak roket ke bawah, semua gitu. Kata dia duduk bawah lagi. Orang tak merasakan, kita merasakan. Aduh. Maka tadi para wali Allah itu membawa begitu, dia akan menyelamatkan kita. Tapi ingat ya, yang gini-gini jangan dicari. Kalau muncul, udah nikmati saja, jangan jadi tujuan, tak boleh. Ini nanti kita muncul mana ya?
Dulu datang, sekarang tak datang lagi ni. Oh, kacau lah gitu fikir itu. Mana ilahi anta maksudi? Ya, mana ilahi anta maksudi itu? Abu Yazid tu saya ceritakan ini sedang berzikir roh di bawah sama Allah langsung ke aras, surga dilihatkan, neraka dilihatkan. Apa kau senang ya Abu Yazid? Suara dari Allah datang, mukalamah tadi itu. Apa kata Abu Yazid? Anta maksudi ya Allah, bukan ini ya Allah. Itu hanya hiburan lihat. Allah lihat ke lagi aras. Kau senang dengan ini ya Abu Yazid? Anta maksudi ya Allah, kau yang ku maksud. Aras tu makhluk kau. Kok kita dah senang kata dulu lama-lama itu. Ya. Jadi memang perjalanan itu perlu mursyid yang menegur. Saya ingat pakai talqin gitu itu, begitu dia panak dia tu. Cepat senang, tapi panak lagi. Apa kata mursyid? Kata apa? Kamu jangan merasa sampai, nanti kamu di situ aja, kata dia. Tak naik-naik makan kamu. Oh sadar, ini belum apa-apanya. Perbaiki lagi. Ilahi, hebat tu kalimat tawajuh tu. Bukan main-main. Ini dalam alam ghaib, alam malakut pun betul kan ilahi anta maksudi. Yang bawah-bawah udah tak ada lagi ni. Cerita dunia udah gugur semua dan tak masuk lagi dah. Dia masuk alam malakut pun digoda masih. Masya Allah. Ya, jadi banyak pengalaman-pengalaman para awliya Allah. Kemudian haqqil basirah li ahli alamil jabarut. Nah, haqqil basirah ini untuk orang-orang yang sudah masuk alam jabarut. Ini sudah tinggi sudah. Alam jabarut ini sudah masuk para kekasih-kekasih Allah, dah sudah bisa jadi membimbing murid sudah. Kan kita diberi doa oleh guru kita tu, doa kunut kan, tahassalna bil izzati wal jabarut waqtasalna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Gampang kita minta bentengan dari alam jabarut, alam malakut. Oh, itu dari mursyid ngasih itu ijazah mahal tu. Jadi doa kunut itu kau dapat diamalkan, kerana mursyid itu tahu maknanya dan dia sudah mengalami itu. Dikasihkan kita suruh mengamalkan, luar biasa. Ya. Nah, kemudian ya. Atau boleh juga engkau katakan syu'a'ul basirah itu li ahli al-fana'i fil af'al, ya, orang yang fana dalam perbuatan. Nah, ini orang ahli ibadah. Ahli ibadah dia bisa merasa nikmat dalam ibadah. Sebenarnya dia fana dalam af'al Allah. Salatnya tak ada lagi buat, suka je salat. Tarawih 20 enteng. Zikir 500 sedikit rasanya. Bersedekah mudah rasanya, ya, melangkah untuk majlis taklim asyik rasanya. Ada sudah masuk dalam af'al. Kau semuanya terasa ringan, mudah, tak ada beban. Sebenarnya dia telah larut dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah masuk faham la haula wala quwwata illa billah. Masuk yang kedua, wa'inul basirah li ahli al-fana'i fid dzat. Nah, ini orang sudah fana bersama Allah, terasa Allah itu sangat dekat. Masuk akul basirah li ahli fana'i fil fana. Dalam fana berarti baqa. Kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai kepada syu'ur basirah, kau menyaksikan Tuhan dekat dengan engkau, maka wajiblah kau merasakan di hatimu, oh Allah tu dekat rupanya. Nur itu ada ya Allah. Sekarang baru aku rasakan, dan sekarang baru aku paham firman Kau ya Allah. Yang mana? Ini firman Allah.
Jadi orang sufi baca Quran baru paham kenapa dibukakan. Kita baca Quran baru paham terjemahan. Dia paham maknanya kerana sudah melalui jenjang-jenjang itu. Nah, dia baru paham ayat Allah yang mana? Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan insan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang terlintas dalam jiwa mereka, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami dekat kepadanya dari urat nadi mereka sendiri. Jadi waktu itu tatkala cahaya itu datang kepada dirinya, dirasakan Allah sangat dekat, bahkan Allah lebih dekat dari tubuh dirinya, dari urat nadi pun. Jadi urat nadi tubuh masih jauh dibandingkan dia dengan paham ni? Ini tubuh, ini tubuh. Tubuh ini dia hidup bergerak dengan apa? Roh. Roh ini beraktivitas dengan siapa? Allah. Dalam roh ada rahasia. Dalam rahasia kata Allah ada aku. Dalam rahasia ada aku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku rahasianya dan aku rahasia dia, kata Allah. Nah, tubuh bergantung kepada roh. Dalam roh ada rahasia. Dalam rahasia ada aku, kata Allah. Kalau Allah muncul dalam rahasia, maka roh akan merasakan adanya Allah. Nah, antara roh dengan Allah, antara tubuh dengan Allah, mana yang lebih dekat? Roh ke tubuh? Udah. Kalau nur datang daripada Allah, roh kita merasakan dekat dengan Allah, tubuh jauh masih. Itulah maknanya aku lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Faham tak? Maka jangan lihat tubuh ni bangkai nanti dibuang nanti. Ya, dibuang masuk tanah, hancur dia. Roh kembali kepada asal. Maka munculkan cahaya dia memang sekarang, biar kembalinya indah. Nah, kemudian orang tersebut berkata lagi, aku baru paham firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, baru paham ayat tadi. Selama ini cuma baca saja. Hanya orang tarekat yang paham makna yang sebenarnya. Kata Abah bilang, Al-Quran ada makna zahiran wa batinan, ada makna zahir, ada makna batin. Nah, itulah makna batinnya. Oh, ini maksud ayat terbuka. Oh, ini maksud hadis Nabi Muhammad SAW terbuka. Banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut ya. Lanjut atau syarah ni? Lanjut ya. Nah, maka dengan demikian bahawasanya tidak ada sesuatu yang bisa mengiringi Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara engkau dengan Allah. Terus sampai hakul basira, la mawjud bihaqqin illallah. Disitulah orang makrifat sedang berzikir baru paham, oh ini makna la mawjud bihaqqin illallah. Sebelumnya cuma ucap-ucap saja. Setelah sampai makam ini barulah terbuka. Ya. Nah, yang jelas jemaah sekalian, ya, Syekh daripada guru kami Abdurrahman Al-Majdur, asalnya dia Majdur, tapi akhirnya Salih dan disempurna. Nah, kok Majdur terus macam buah sehat, labil kayak orang gila, tapi bukan gila seperti orang yang gila itu. Dia gila dengan Allah.
maka dia labil. Kenapa dia labil? Tak ada persiapan. Jadi jangan belajar dengan majzub ya. Susah nanti. Habis nanti aib kita dibongkar. Kalau jumpa majzub, beri salam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selesai jalan. Kita belajar dengan mursyid baru sempurna. Ya, baru sempurna. Nah, kita orang tarekat perlu mursyid, bukan perlu majzub. Majzub beri salam ya, udah selesai. Nah, apa kata beliau? Syekh Abdul Rahman Al-Majdzub, beliau menyatakan man ra'al mukawwina bil kauni, ya, siapa yang melihat Allah melalui ciptaan, ya, mukawwin itu pencipta. Siapa yang melihat pencipta melalui ciptaannya, aku lihat langit bumi menunjukkan adanya. Jadi alam ini perantara, apa katanya? Azzihi fi amal basirah. Dia mulia, tapi basirahnya masih tertutup. Dia mulia sudah, dia yakin alam ini menunjukkan adanya, tapi basirahnya masih tertutup. Nah, beda orang kafir buta. Wa'iyadu billah, kita berdoa kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini dia, wa man ra'al kauna, siapa yang melihat alam bil mukawwin dengan Allah, Allah yang bukakan penglihatan langsung. Sadaqa ila jasarira, telah benarlah bersih mata hati sir yang paling dalam. Jadi kalau kita dibukakan Allah, melihat alam dengan Allah, kita akan melihat alam ni hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya orang makrifat dia menyatakan adanya Allah inilah menunjukkan adanya alam. Kalau kita adanya alam menunjukkan adanya sama kan? Beda jauh. Dia melihat dengan Allah, kita melihat Allah dengan alam. Tapi insyaAllah mudah-mudahan istiqamahkan zikir kepada Allah, nanti kita bisa lihat alam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha baik. Siapa istiqamah, ya istiqamah dan betulkan niat, jangan fikir macam-macam, mudah-mudahan Allah berikan, ya insyaAllah. Ya, segera cukup setengah jam tadi, ya. Pembahasan kita tu belum, apa yang dibaca tadi belum ada. Nanti dibaca lagi malam, ya, malam Kamis akan datang untuk nasihat semua. Ya, segera cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mimpi dengan orang yang saleh itu bagus, itu tandanya amat baik. Saya tidak muluk-muluk ya, berubah saya ini, saya mimpi guru saya. Orang bilang, kan syaitan bisa menyerupai, bisa. Tapi ingat, kalau syaitan menyerupai, tidak ada hikmah kebaikan setelah itu. Kalau syaitan. Tapi kalau guru yang benar, kita mimpi dengan hikmah Allah, maka setelah itu ada perbaikan. Mimpi orang yang saleh, ajakannya kita ingin berbuat kebaikan, ingin ikut jejaknya. Itu hikmahnya. Mimpi Nabi Muhammad SAW, kita rindu ingin melaksanakan sunnah-sunnah beliau, ingin lebih memperbaiki ittiba kepada beliau. Itu hikmah ke depannya kalau mimpi yang benar. Mimpi ke Ka'bah, lihat Ka'bah dan sebagainya, bisa benar. Saya belum pergi haji, mandang Ka'bah dulu baru berangkat. Guru, saya mandang Ka'bah dari mimpi, insyaAllah ikan pergi ke sana nanti. Kan itu dia. Tapi tanya kepada ahlinya, jangan tanya orang pasal. Bisa tepat, bisa salah. Ya kan, orang pasal saya macam latar belakangnya. Ada ulama, ada. Ya kan, ada cendekiawan, ada. Ada betul-betul pedagang murni, ada.
Tapi kok dulu saya ingat dulu belajar sama guru saya duduk di pasar. Duduklah di pasar sama beliau dulu. Nah, di depan tu meja jual batu cincin, yang jual tu sepupu saya. Nah, kawan dekat dengan sepupu saya dulu, jual cincin. Ada orang jual batu ini. Yang beli itu terpandang ke beliau. Saya kan pun belum belajar waktu itu, masih murid. Orang kenal sama beliau. Saya masalah semua. Langsung bertanya masalah agama di pasar tu. Beliau tak masalah. Cuma kalau ustaz kebanyakan, nanti majlis tanya. Jangan tanya di pasar. Kok beliau enggak di pasar tu jawab. Saya tanya, apa tidak dia beli majlis taklim? Biar lebih ramai orang. Sifatnya mendesak, kita tak tahu umur. Dia mau makai ilmu ni sekarang. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu saya bilang, dia tak bilang, walau di pasar dia jawab. Kita kan tak tahu. Makanya orang minta talqin itu hidayah. Jangan ditahan-tahan. Kita tak tahu nanti berubah pula hidayah cabut dah lemah dan talqin. Makanya kemarin itu berembuklah pengembangan itu kan sifatnya mendesak. Orang belajar minta talqin, tak ada yang nalkin. Itu hidayah lagi datang. Takutnya berubah dah. Mentah jadi dengan zikir. Gitu kan ilmu ni. Kok orang perlu betul-betul? Aduh, kok kita tak tahu? Jawab kita. Kenapa? Dia butuhkan saat itu. Kira-kira cukup ada. InsyaAllah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya